Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Para subscriber, para pecinta channel Ponpes Abu Samsuddin dimanapun Anda berada, para pemirsa semuanya, dan teman-teman yang sering ngamal bersama kami di setiap malam. Semoga hari kalian semua menyenangkan. Baik teman-teman, ada yang bertanya di channel YouTube kami, akun Oppo kalau nggak salah begitu akunnya. Sudah saya jawab sih, tapi ngutot. Sudah saya jawab, pertanyaannya begini. Ini biar jelas ya, dan biar menjadi tambahan ilmu bagi saya sendiri pribadi dan bagi semua pemirsa. Apa pertanyaannya itu? Kiai, apakah ada ulama-ulama terdahulu yang menyesatkan klan Ba'alawi? Nah, kalau dari pertanyaannya ini ya, dari konteks pertanyaannya ini mungkin mukibbin yang lagi penasaran atau yang mencari dalil atau yang hanya iseng-iseng seperti itu. Baik, sudah saya jawab di situ dengan tag biar lebih jelas, makanya saya jawab melalui VT. Baik, banyak sekali ulama-ulama terdahulu yang menyesatkan kaum Ba'alawi yang awalnya itu bukan Bani Alawi atau bukan RA. Dulu awalnya Al-Alawiyah. Dia mengambil Al-Alawiyah itu dari ikon anak cucu Sayyidina Ali itu yang dijuluki dengan Al-Alawiyah. Kemudian sama mereka itu diambil. Iya. Di antaranya bisa dicek di kitab Ihya wa kaghtiroril alawiyyin. Tuh ada. Dan kitab-kitabnya Imam Ghazali yang lain, dan juga ada di Ibnul Athir Al-Alawiyah allati fi Ifriqiya. Itu ada di kitab-kitab sejarah yang lain. Apakah Al-Alawiyah yang dulu ialah Bani Alawi yang sekarang? Ya, jawaban yang detail nanti ini di laptop saya ini. Jawaban yang detail. Nah, tapi simpelnya begini. Ini walaupun misalnya beda orang, tapi perilakunya sama. Perilakunya sama persis. Di antara mereka dulu ada yang mengaku Allah, dan yang sekarang juga ada yang mengaku Allah. Di antara mereka dulu yang memerintahkan sujud, ya di sekarang juga ada. Tersebar videonya itu yang pirang itu. Yang pirang, yang sering menganjing-anjingkan kiai. Ya pasti tahu teman-teman. Siapa yang sering menganjing-anjingkan kiai dan ulama? Yang membabi-babikan kiai dan ulama, yang selalu berteriak-teriak kalau di panggung. Bukan memberi pengajaran, tetapi isunya adalah cacian, magian, dan misu-misu para ulama dengan kata-kata yang tidak pantas. Tuh, nah, santrinya disuruh sujud ke kakinya semua. Terus perilaku yang Al-Alawiyah yang dulu, yang di Afrika itu ya, yang juga mengambil ikon Daulah Al-Fatimiyah. Ya. Dan para ulama terdahulu di masanya banyak yang mengingkari nasab palsunya. Ya. Yang sekarang juga sama kan. Nasabnya
semi palsu atau jelas palsu ya, karena tidak ada bukti sampai sekarang. Ya mereka juga seperti itu. Iya, nasabnya palsu. Di antara yang membatalkan itu Al-Baqillani, Ad-Dahabi, Ibnu Katsir, dan banyak ulama-ulama yang membatalkan nasabnya Daulah Fatimiyah juga saya tulis dengan rapi di sini. Dan pandangan-pandangan mereka, pernyataan-pernyataan mereka saya buat khusus, bab khusus. Babul Ara' wal Aqwal. Bab pendapat-pendapat dan pernyataan-pernyataan para ulama tentang Al-Alawiyah yang di Afrika itu. Baik teman-teman. Jadi di antara juga yang bilang sesat terhadap mereka siapa? Al-Qadhi Iyad. Al-Qadhi Iyad Abil Fadl. Al-Qadhi Abil Fadl Iyad bin Musa. Yang mempunyai kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Hukukil Mustafa. Ini dulu waktu saya di Mekah, Syed Muhammad mengajar ini khataman. Jadi kitab-kitab yang lain ditutup. Setiap hari baca ini sampai khatam. Alhamdulillah saya dan teman-teman waktu itu, Gus-gus banyak yang usah disebut namanya, yang sezaman dengan saya ikut khataman. Alhamdulillah khatam. Kitabnya ada di di museum saya, perpustakaan saya. Di kitab Syifa ini, Al-Qadhi Iyad memberi pernyataan yang tegas. Siapa yang berkata bahwa dirinya itu uruj, naik ke langit, sama seperti baginda Nabi yang mi'raj naiknya ini. Itu katanya Qadhi Iyad. Baik, ini di halaman 848 ya, Asy-Syifa. Apa katanya Al-Qadhi Iyad di sini? Wa kadzalika man idda'a mujalasatullah. Dan begitu juga orang-orang yang mengaku mujalasah dengan Allah. Di klan mereka ada itu. Ya. Tapi belum saya tulis, nanti di kitab Khurafat. Nanti akan di edisi kedua. Kitab Khurafat itu kan tipis. Karena ya takut orang-orang bosan baca. Ya kami bikin yang tipis, yang simpel lah. Biar dibaca semua. Nanti di edisi kedua ini tak tambah lebih tebal lagi, lebih lengkap lagi pada kesesatan-kesesatan yang sudah dilakukan oleh mereka. Wal uruj ilaih, dan mi'raj kepada Allah. Terus wa mukalamatuhu, dan berbicara dengan Allah. Di klan mereka ada yang bicara dengan Allah, ada itu dia. Terus wa mukalamatuhu wa auhululahu. Jadi saya ulangi ya dari awal. Wa kadzalika man idda'a mujalasatallahi wal uruja ilaihi wa mukalamatahu au hululahu fi ahadil ashkhas ka qauli ba'dil mutasawwifah wal batiniyah wan nasara wal qaramithah. Jadi yang artinya begitu juga orang-orang yang mengaku duduk dengan Allah, wal uruja, dan naik kepada Allah, wa mukalamatahu, dan berbicara dengan Allah, atau hulul, Allah bersemayam di dalam dirinya. Terus kaqauli ba'dil mutasawwifah wal batiniyah. Ini batiniyah Abdullah bin Saba pendirinya. Ini yang berdakwah, awal dakwah dengan hulul dalam agama Islam. Ya, hulul. Allah itu bersemayam dalam jiwa Sayyidina Ali. Bagaimana yang sudah menjadi iktikad agama Nasrani yang katanya Allah itu bersemayam dalam jiwa Yesus. Seperti itu. Jadi Al-Batiniyah. Al-Batiniyah ini awalnya ini ya. Al-Batiniyah kemudian menjadi Syiah, kemudian menjadi Ismailiyah, kemudian menjadi Ubaidiyah, kemudian menjadi Fatimiyah, kemudian menjadi Alawiyah, dan kemudian menjadi yang terakhir ya sudah kalian semua saksikan sekarang.
Ini kalau yang bertanya ya, jenengan kembali ke kitab-kitab sejarah. Oke, nah, berkembangnya dakwah batiniyah itu di mana? Hmm. Dari Hijaz keluar ke Yaman. Kenapa? Karena Abdullah bin Sabah itu dari Yaman, pendirinya itu yang pasti bolonya ya banyak di sana, ya teman-temannya, sahabatnya banyak di sana. Nah, yang menjadi markas di mana? Kufah. Kenapa? Karena bapaknya Abdullah bin Sabah itu adalah Yahudi Kufah yang beristri kepada Habasyah Yaman. Di sini udah lengkap. Nanti sabar kalau pingin yang detail. Setelah kitab saya ini jadi, ini saya tulis murni kitab, bukan buku. Jadi semua dari awal sampai akhir bahasa Arab. Biar detail kami ambil semua pendapat-pendapat dan catatan-catatan di dalam kitab sejarah, biar menjadi terang benderang. Ya, biar menjadi terang benderang. Di sini juga wal qoromitoh. Qoromitoh ini pimpinannya Al-Janabi yang mengaku Allah di pintu Ka'bah. Bahkan menantang Allah. Aina Tayron Ababil, katanya. Mana Tayron Ababil? Ditantang. Kok nggak datang Tayron Ababil? Yang dulu menghancurkan Abroha yang dari Yaman itu. Nah, yang dari Yaman yang mau menghancurkan Ka'bah. Karena ada salah satu orang yang tawaf di Ka'bah yang dibuat dari emas di Yaman ini. Kendaraannya kuda atau khimarnya itu nelek di Ka'bahnya Abroha. Akhirnya Abroha menduga bahwa itu adalah suruhan Abdul Muttalib dari Mekah untuk melecehkan Ka'bahnya Yaman. Ya Abroha itu ya. Akhirnya nyerang. Ya mungkin Al-Janabi ini anak cucunya Abroha. Makanya dia dendam. Mana Tayron Ababil, katanya. Di mana Tayron Ababil? Iya, menantang Allah dan membunuh semua jemaah haji di sekitar Ka'bah, di sekitar Masjidil Haram. Dibunuh semua. Jemaah haji yang datang ke sana untuk beribadah tidak membawa senjata, hanya membawa bekal ibadah dan bekal makannya, dibunuh semua oleh Al-Qoromitoh ini. Dan hubungan Qoromitoh dan Batiyah dan Al-Fatimiyah dan Ismailiyah dan Ubaidiyah dan Alawiyah yang ada di Afrika ini sudah saya tulis semua di sini. Baik, sudah jelas nih bahwa banyak sekali para ulama terdahulu yang menyatakan bahwa Alawiyah yang di Afrika itu adalah sesat. Ubaidiyah yang di Afrika itu adalah sesat. Dan Fatimiyah yang ada di Afrika itu adalah sesat. Oh, kan itu Alawiyah bukan Bani Alawi. Oh iya, Bani Alawi ini kan baru launching di abad ke-9. Ini baru launching ya. Dalam kitab Ali As-Sakron, Al-Barqoh, atau Al-Burqoh, Al-Mushikoh, itu di abad ke-9. Saudara, di abad ke-9. Itu baru launching. Ali As-Sakron dengan asumsinya mencangkokkan nasab Ba'alawi itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui Sayyid Ahmad bin Isa Al-Abah. Baik, kan ada ikhtilaf ini. Oh iya memang. Ikhtilaf pasti ada. Di nasabnya Ubaidillah, pendiri Fatimiyah pun juga banyak yang ikhtilaf. Padahal kalau kalian tahu sejarah Ubaid, pendiri Fatimiyah itu dari mana? Kalau seandainya tahu. Itu anak gawan. Anaknya istrinya Husain. Namanya Said. Tapi setelah jaya, mereka itu mencangkokkan nasabnya itu kepada Muhammad bin Ismail. Atau kepada Ismail langsung. Padahal sebelumnya sudah berpindah-pindah nasab. Dari Yahudi, Majusi, kemudian ke Aqil bin Abi Thalib, kemudian
ke Ismail, ke Muhammad, pindah lagi ke Ismail. Tuh, itulah mereka. Sama persis. Pola dakwahnya persis. Karakternya persis. Jadi, asariyah mereka itu adalah asariyah batiniyah yang kemudian memecah belah antara imamiyah menjadi imamiyah ya Isna Asyariyah, kemudian dia memecahkan diri menjadi Ismailiyah. Al-Imamul Maksum, ada Imam Maksum di sini. Ini sama persis dengan apa yang ditulis. Biar tambahan faedah. Yang ditulis oleh Kelan Ba'alawi di kitab Buya Al-Mustarsyidin. Amalu salafina wa sadatinal ashraf ali Abi Alawi hujjatun. La haula wa la quwata illa billah. Ini di kitab Buya Al-Mustarsyidin halaman 834. Apa artinya? Amalu, perbuatan salafina, salaf-salaf kami, wasadatina, dan tuan-tuan kami, al-ashraf, yang maha mulia bagi mereka itu, ahli keluarga Abi Alawi hujjatun, itu adalah hujjah. Waduh, ini kalau sudah padahal kitab-kitab Buya Al-Mustarsyidin ini sudah dikaji di pesantren-pesantren. Bagaimana nanti kalau kaum santri membaca kitab Buya Al-Mustarsyidin dalam pernyataan ini, mas'alatun ini di halaman 834. Wa kafa bihim liman iktada, dan cukup bihim bagi mereka liman iktada. Wa kafa bihim, dan cukup bihim dengan mereka, katanya nih. Cukup bihim dengan mereka bagi orang-orang yang mengikuti mereka. Syuf. Dari mana ini para kiai? Cukup hanya dengan tidak ngikutin mereka. Waqtasu atharuhum qudwatan. Haula wala quwata illa billah. Jadi ini yang menjadi iktida, panutan. Yang mengaku Allah, anallah, terus mengaku mi'raj berkali-kali, bahkan sampai kendaraannya katanya hafal jalan-jalan di langit seperti hafal jalan-jalan di bumi. Kalau itu mau di takwil mimpi, ya dia mimpi dengan himarnya juga, atau dengan kambingnya yang sekarang lagi viral. Jadi bukan dia tok yang mimpi jalan-jalan di langit. Kambingnya juga ya mimpi sampai hafal jalan-jalan di langit. Mungkin di langit ada jalan Jenderal Sudirman, jalan Soekarno-Hatta. Aduh, ya Allah ya Karim, la haula wala quwata illa billah. Ya Allah, salimna wal muslimin min hadat da'wa ad-dhallah. Ya Allah, selamatkan kami dan orang-orang muslim dari dakwah-dakwah sesat ini. Ini adalah berbau fanatik, asobiyah, yang sudah dilakukan oleh leluhur-leluhur mereka dari dulu, mulai dari Batiniyah sampai ke Ismailiyah, Koromito, dan Fatimiyah, dan Alawiyah yang di Afrika, yang cabangnya sekarang ke sini sekarang. Jadi ini ya jawabannya ya. Oke, clear akhi. Nah, kalau ingin lebih jelas lagi ya kembalilah ke kitab-kitab sejarah. Kalau mau menunggu ini, insya Allah nanti menjadi terang benderang. Semua saya tulis, kemana larinya, kemana hijrahnya, kemana gerakannya, dan perkembangannya seperti apa, saya tulis semua di sini. Tunggu sebentar lagi. Baik, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.